Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arjun Ahnan, NPM 2352009. Di sini saya akan mengerjakan tugas metalurgi ya, tugas review materi dan membacakannya dibuat video. Pertama, materi tersebut membahas diagram fasa logam. Disebut juga dengan diagram kesetimbangan atau diagram konstitusional. Tujuan mempelajari diagram fasa adalah untuk mengetahui komposisi kimia atau paduan, mengetahui jumlah relatif fasa suatu paduan pada temperatur tertentu, mengetahui perubahan-perubahan struktur mikro yang terjadi pada suatu paduan akibat proses perlakuan panas, dan untuk mengetahui temperatur cair suatu paduan, khususnya pada proses peleburan logam untuk proses pengecoran, mengetahui temperatur pelakuan panas atau suatu paduan, dan terakhir adalah untuk mengetahui temperatur pembentukan fasa suatu paduan. Di sini ada contoh gambar klarifikasi diagram fasa, bisa kita lihat bersama. Diagram fasa satu komponen atau unsur, satu unsur misalnya untuk air, ini adalah gambarnya. Dan diagram fasa biner paduan dua unsur, diagram fasa tersier paduan tiga unsur. Jadi paduan di diagram fasa mempunyai tiga ini ya, menurut saya tiga komponen, ini dan ini dan ini. Dan selanjutnya membahas diagram fasa biner. Digambarkan dengan grafik sebagai berikut. Pada tekanan konstan 1 atmosfer. Ini adalah grafiknya, bisa kita lihat bersama. Lihat temperatur dan ya grafik di sini berat B dan A, berat A dan B, 30% untuk B, 70% untuk A. Berat total A dan B adalah 100%. Dan sekarang ada klarifikasi diagram fase binder tipe satu. Dua logam larut sempurna dalam keadaan cair dan padat. Tipe dua logam larut sempurna dalam keadaan cair dan tidak larut sempurna dalam keadaan padat. Dan untuk tipe 3, dua logam larut sempurna dalam keadaan cair dan larut sebagai dalam keadaan padat. Dan untuk yang keempat, tipe 4, yaitu dua logam membentuk fasa intermediate dengan titik lebur kongruen. Dan tipe 5, dua logam membentuk reaksi peritektik. Dan tipe 6, dua logam membentuk reaksi monotektik. Yang ketujuh, tipe 7, dua logam tidak terlarut sempurna dalam keadaan cair dan padat diagram fasa Fe eh, dan Fe3C. Ya, di sini ada contoh diagram fasa eh, strip Fe3C ya. Merupakan diagram fasa antara unsur Fe dan C seperti ini. Diagramnya bisa kita lihat bersama. Dan penjelasannya adalah merupakan diagram fasa yang penting untuk besi baja karena dapat menggambarkan fasa-fasa yang terjadi pada hmm, besi baja pada temperatur dan komposisi tertentu. Merupakan dasar referensi untuk menentukan temperatur pelakuan panas besi baja di daerah austenit atau gambar apa simbol austenit seperti Y seperti ini ya. Menggambarkan dengan jelas perbedaan antara besi dan baja ditinjau dari komposisi C dan fasa-fasa atau struktur mikro yang terjadi. Dan ini adalah contoh reaksi fasa yang terjadi pada diagram fasa Fe strip Fe3C, yaitu eutektoid seperti ini ya reaksinya. Ada 723 derajat Celcius, koma 0,8% karbon. Dan ini gambar simbol eutektoid. Dan yang kedua ada reaksi eutektik 1130 derajat Celcius, 4,3% karbon. Eutektik dilambangkan dengan L seperti ini. Reaksi peritektik yang ketiga,
1490 derajat Celcius, 0,18% karbon. Digambarkan seperti ini simbolnya. Baja mengandung eh, 0,002% karbon sampai dengan 2% karbon dan diklarifikasikan menjadi eh, baja hipoetektoid yaitu 0,002% sampai dengan 0,8% karbon. Baja hyperetektoid yaitu 0,8 sampai dengan 2% karbon dan besi mengandung 2 sampai dengan 6,67% karbon dan diklarifikasikan menjadi besi hipoetektik 2 sampai dengan 4,3% karbon, besi hyperetektik 4,3 sampai dengan 6,67% karbon. Di sini ada eh, gambar contoh pengamatan metalografi, yaitu dari pertama, benda uji, mounting, grinding, polishing, cleaning, acting, cleaning, dan pengamatan di bawah mikroskop. Ya, seperti itu contoh saya mengerjakan tugas review materi dari tugas metalurgi tersebut. Eh, Jika saya ada kurang atau salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.